Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar IPAS bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Kemarin kita sudah belajar juga ya bab 3. Nah, ini Ustazah akan berikan sedikit PPT-nya ya. Tujuan pembelajaran ini adalah nanti antum bisa mengidentifikasi ragam gaya dan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, A. Pengaruh gaya terhadap benda. Nah, antum bisa baca sendiri ya. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak itulah yang disebut gaya. Contoh di sekitar kita adalah ketika kita menendang bola. Setelah bola ditendang, bola menggelinding menyusur tanah. Gerakan itu makin lama makin pelan hingga akhirnya berhenti. Bola dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari kaki. Kita tidak bisa melihat gaya, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Lanjut, pada saat menggelinding, bola mendapat gaya gesek yang menyebabkan bola berhenti. Gaya gesek itu terjadi ketika permukaan bola dan permukaan tanah bergesekan atau bersentuhan. Makin kasar permukaan kedua benda yang bersentuhan, makin besar pula gaya gesek yang terjadi. Gaya gesek inilah digunakan orang untuk rem sepeda dan kendaraan bermotor. Nah, ini contoh gaya ya. Ada gaya otot, kemudian dia menggunakan tangan ototnya. Nah, yang kedua ini juga mendorong meja menggunakan gaya otot tangan. Nah, satu gaya otot. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Nah, pengaruh gaya terhadap benda. A. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. B. Gaya mengubah arah gerak benda. C. Gaya mengubah bentuk benda. Dan D. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ini contohnya ya. 2. Gaya gesek. Makin besar gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Makin kasar permukaan benda, maka makin besar gaya gesek. Sebaliknya, makin halus permukaan benda, gaya gesek makin kecil. Sifat gaya gesek adalah yang pertama, gaya gesek terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Yang kedua adalah arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Yang ketiga, besar gaya gesek bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda. Nah, jadi yang menentukan besar gaya gesek itu bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan ya. Nah, ini contoh-contohnya. Itu contoh gaya gesek ya. Nah, gaya gesek dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Banyak alat yang sengaja dibuat memiliki gaya gesek. Banyak alat ya yang dibuat untuk memiliki gaya gesek besar dan banyak alat yang dibuat memiliki gaya gesek kecil. Gaya gesek diperbesar terdapat pada alat-alat berikut. 1. Permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikendalikan. Jadi kalau permukaan ban itu dibuat datar aja ya mungkin tidak bisa dikendalikan dan banyak terjadi kecelakaan. Yang kedua, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Dan yang ketiga, membuat alur-alur pada alas sendal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Nah, antum bisa lihat sendiri ya. Pada sendal atau sepatu antum itu di bawahnya alasnya itu pasti dia ada alur-alurnya. Itu agar antum tidak tergelincir pada saat dipakai. Gaya gesek diperkecil terdapat pada kejadian berikut. Nah, 1. Memperhalus permukaan benda yang bersentuhan.
2. Memberikan minyak pelumas atau oli pada rantai sepeda dan sepeda motor. Yang ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi kecil. Yang keempat, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan, misalnya roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan kecil. Nah, ini contoh alat yang digunakan untuk gaya gesek diperbesar itu ya, ada pada sepatu. Kemudian gaya gesek diperkecil itu contohnya nih oli yang ditaruh di rantai motor. Nah, setelah antum mempelajari bab 3 tadi, antum silahkan menulis latihan, dikerjakan di buku latihan IPAS. Ada 5 pertanyaan. Apakah gaya itu? Tuliskan apa saja kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya. Kemudian tuliskan pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian tuliskan sifat gaya gesek. Dan terakhir tuliskan contoh alat yang dapat memperbesar gaya gesek. Silakan antum tulis, dikerjakan. Ustazah tunggu paling lama sampai pukul 9 malam nanti. Tetap semangat, ananda soleh-soleha. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.